Pemirsa Metro TV Lampung, saya akan teruskan episode ke Bung Is Menyapa kali ini. Bupati Adipati, ada hal yang seperti yang kita sampaikan tadi bahwa Pak Bupati bilang memang kali pertama di Lampung ini bagaimana membuat bersih itu dari rumah. Sekarang siapa saja dan apa target dan trik yang harus kita lakukan? Iya, jadi saya punya pengalaman banyak. Saya dan pemerintahan saya itu tidak terlalu tertarik dengan penghargaan-penghargaan yang tidak melibatkan masyarakat banyak. Saya lebih tertarik begitu, mulai dari misalnya sanitasi berbasis masyarakat STBM. Kita Waikanan dapat STBM Award, artinya di Waikanan itu orang sudah tidak membuang air besar sembarangan, itu menggerakkan masyarakat. Kemudian ini Adipura. Jadi memang kita harus, yang paling sulit dari semua itu adalah menggerakkan masyarakat. Itu saya tahu. Kemudian yang kedua persoalannya adalah pendanaan. Karena ini nggak mudah. Nah, makanya ini harus kita kolaborasi. Jadi saya meminta kepada seluruh Forkopimda, mulai Babinsa, Babinkamtibnas, mulai dari Polres, kemudian Kodim, Kementerian Agama, itu tuh menggerakkannya. Jangan lupa ada organisasi kemasyarakatan. Ada organisasi kemasyarakatan, ada organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi wanita. Itu kan setiap tahun itu pasti dapat bantuan. Bantuan hibah dari Pemda. Nah, hibah dari Pemda ini salah satunya untuk menyiasati supaya anggaran ini kita tidak kesulitan anggaran, bukan hanya dari Pemda, itu kita siasati. Jadi harus ada dalam proposal mereka, hibah mereka kepada kita, itu harus ada salah satunya adalah pengelolaan bagaimana lingkungan hidup. Sehingga mereka bukan hanya dananya saja, tapi juga mereka membuatkan program. Misal KNU dia akan buat bank sampah sendiri ke masyarakatnya. Kita tahu Nahdlatul Ulama begitu banyak tuh anggotanya bisa sampai ke bawah. Kemudian Muhammadiyah kita ajak, kemudian organisasi wanita misalnya PKK dan mau wanita gitu ya. Kemudian ada muslimatnya, kemudian KUA-nya itu dengan jaringan penyuluh agama sampai ke tingkat kampung. Nah, ini kita gerakkan gitu kan. Sehingga mereka menyadari bahwa ini sebuah kepentingan dan sebuah keharusan kita untuk masa depan. Kita bicara lingkungan tuh nggak bisa kita selesaikan dalam waktu 1-2 tahun, Bang Is. Tapi harus jangka panjang yang harus kita pikirkan. Nah, untuk menggerakkan orang ini memang dibutuhkan komitmen. Nah, ini komitmen yang saya ajak kepala daerah, kepala kampung untuk berkomitmen gitu loh. Jadi jangan kita ini hanya memikirkan bagaimana jalan bagus, kan begitu ya. Bagaimana pembangunan fisik dan fisik selalu kita pikirkan. Saya tidak melihat juga hampir tidak semua kepala daerah juga memikirkan persoalan lingkungan. Tapi kalau saya pikir Waikanan itu perlu, apalagi seperti Waikanan itu dialiri oleh beberapa sungai dan sebagainya. Nah, ini harus kita jaga semua lingkungan ini agar nanti apa yang kita berikan ini karena cucu kita bisa ditepatkan. Intinya bagaimana kita menggerakkan masyarakat ini adalah menggunakan jalur organisasi yang ada di tingkat sampai dengan tingkat bawah. Karena nggak akan mungkin Bang Is selesai sama pemerintah daerah sendiri, itu nggak mungkin. Dan ingat, Pak Bupati, air di Waikanan itu diambil oleh Pak Gubernur Arinal Junaidi, dibawa ke IKN untuk disatukan dengan air-air Nusantara. Artinya Waikanan itu kan begitu membuat sejarah bagi masa depan. Pak Bupati, ini kan periode yang kedua ya kan. Tentu Pak Bupati ingin mempertahankan penghargaan yang sekarang ini banyak menginspirasi masyarakat baik itu di Waikanan maupun Lampung, Adipura. Tentu Pak Bupati punya keinginan yang lebih besar karena Waikanan ini kan tanah kelahiran. Betul. Ya kan, paling tidak mendudukkan pondasi pembangunan sehingga pembangunan itu akan berkelanjutan. Seperti apa ini Pak Bupati? Ya, jadi kalau di periode pertama itu memang kita lebih kepada fisik ya. Jujur saja kalau pembangunan fisik itu akan lebih terlihat Bang Is. Jalan jelek dibangun bagus. Masyarakat sudah bilang hebat bupatinya. Kira-kira begitu ya. Tapi di periode kedua saya agak berubah. Saya bukan hanya, tapi fisik tetap saya lakukan, tapi agak berubah saya. Saya lebih kepada sumber daya manusia, kemudian lebih kepada ekonomi. Nah, ini yang kita genjot. Nah, saya mau meninggalkan sesuatu yang periode kedua ini meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang, kemudian punya manfaat untuk jangka panjang. Kalau kita hanya membangun tugu itu paling tepat foto-foto Bang Is.
orang foto tuh cekrek-cekrek gitu kan, paling hebat di sosmed. Tapi saya lebih tidak tertarik untuk itu. Di periode pertama saya selesaikan bandara. Bandara kita sudah selesai, hanya tinggal tunggu slot saja. Kemudian yang kedua, kita menyelesaikan rumah sakit. Kelar rumah sakit hari ini. Alhamdulillah kita rumah sakit Waikanan itu sudah paripurna akreditasinya hari ini. Itu kita bangun kemudian. Nah, di periode kedua ini saya ingin meningkatkan sumber daya manusia. Alhamdulillah kita sudah meminta kepada Unila untuk mendirikan satu universitas. Jadi Universitas Lampung, satu-satunya Universitas Lampung yang berada di daerah itu ada di Waikanan. D3 akuntansi dan S1 komputer. D3 akuntansinya sudah bisa penerimaan tahun ini, insya Allah juga komputer menyesuaikan. Izinnya sudah diberikan, bangunan sudah kita siapkan. Dan saya sampaikan dengan Unila ini akan kita hibahkan. Nanti D3 akuntansi dan komputer siapa isi mahasiswanya? Salah satunya nanti akan kita gerakkan adalah itu tadi, aparatur kampung. Kenapa aparatur kampung ini perlu kita sekolahkan? Karena supaya sumber daya manusia di kampung itu meningkat. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk pengelolaan dana desa. Uangnya makin tahun, makin meningkat loh dana desa ini. Bagaimana kalau sumber daya manusia yang tidak kita siapkan? Jadi satu desa, satu sarjana itu bisa kita ciptakan. Tapi sarjana yang apa dulu? Nah ini kita perlukan. Makanya kita ciptakan. Nah, saya mau meninggalkan sumber daya manusia, salah satunya adalah bagaimana saya meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan Unila. Yang kedua mungkin menyelesaikan Bandara Gatot Subroto. Itu yang belum terselesaikan. Baik, Pak Bupati, bicara soal sumber daya manusia itu kan tidak terlepas dari infrastruktur ya. Ya. Tadi kita bagaimana memindahkan tanda kutip Universitas Lampung atau Unila ke Waikanan. Dengan ini kan terobosan yang bagaimana jangkauan hari ini Waikanan ke ibu kota Lampung Bandung itu kan jauh. Nah, kami melihat ada beberapa statement Pak Bupati di media massa bagaimana Pak Bupati kepingin Waikanan juga dilewati oleh jalan tol. Nah ini kan artinya membuka akses beberapa kabupaten di sekitar Waikanan ini tentu akan lebih masif. Kita ketahui hari ini Lampung, khususnya Bandar Lampung setiap berakhir pekan begitu ramai orang. Nah sekarang bagaimana kita akan membuka akses jalan-jalan menuju ke Waikanan dengan 5 kabupaten dikeliling itu jadi menjadi primadona. Kita ketahui Waikanan itu kan pusat pertanian, ya kan, perkebunan dan lain-lain. Apalagi sudah menyeberang ke provinsi tetangga Sumatera Selatan. Jangan dulu dijawab, kita tunggu pesan berikut ini.